Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammad Yusuf, ST, MMT, dosen pengampu mata kuliah e-governance kelas B, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi e-government. Sebelum itu, kita perkenalkan dulu nama anggota kami. Saya sendiri, M. Zafril Azril Ariza dengan NIM 21142. Saya Isti Apriliasari dengan NIM 21038. Saya Nikmatul Ilmiah dengan NIM air 017. Untuk materi awal, dipersilahkan. Ini untuk isi presentasi. Di sini isi materi dari presentasinya ada 6, yaitu pengantar e-government, e-demokrasi, e-partisipan, implementasi e-government, e-voting, dan open data. Untuk bab 1, yaitu pengantar e-government. E-government atau yang biasa disebut sebagai pemerintahan elektronik adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. E-government biasa dikenal sebagai e-gov, pemerintah digital, parlemen pemerintah, atau pemerintah transformasi. E-government adalah suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sini ada 4 pilar dasar yang menjadi pilar dasar penting. Yang pertama yaitu government to customer, yang kedua government to business, yang ketiga government to government, yang keempat yaitu government to employee. Kemudian tujuan e-government. Yang pertama yaitu meningkatkan pemerintahan yang lebih efisien. Dengan demikian, pemerintah dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pelayanan yang berkualitas. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan publik dan mendapatkan informasi yang lebih akurat dan cepat. Yang ketiga yaitu meningkatkan proses demokrasi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses mengambil keputusan dan dapat lebih memahami bagaimana pemerintah berjalan. Kemudian tahapan e-government. Ada 5 tahapan e-government seperti yang diusulkan oleh Xiao dan Long pada 2005. Tahapan yang pertama yaitu manfaat yang dipersepsikan. Dalam tahapan ini, pemerintah mengakui manfaat e-government dan mulai menjelajah potensinya. Tahapan yang kedua yaitu kesadaran dan pendidikan. Dalam tahapan ini, pemerintah meningkatkan kesadaran tentang e-government di kalangan warga dan pegawai. Tahapan ketiga yaitu penggunaan dan implementasi. Dalam tahapan ini, pemerintah mulai mengimplementasikan sistem dan layanan e-government. Tahapan keempat yaitu integrasi dan perluasan. Dalam tahapan ini, pemerintah mengintegrasikan sistem dan layanan e-government dengan sistem yang sudah ada dan memperluas skopnya. Tahapan yang kelima yaitu maturitas dan keberlanjutan. Dalam tahapan ini, pemerintah telah sepenuhnya mengimplementasikan sistem dan layanan e-government dan telah mencapai maturitas. Kemudian manfaat e-government. Manfaat e-government di sini ada 3. Yang pertama, pembuatan hukum dan kebijakan. Dalam pembuatan hukum dan kebijakan, manfaatnya yaitu e-government dapat menjadi pendorong informasi hukum dengan mempercepat proses pembuatan undang-undang. Kemudian penyebaran undang-undang yang lebih luas dan cepat melalui platform digital memungkinkan masyarakat lebih mudah mengakses informasi hukum. Manfaat yang kedua yaitu regulasi yang lebih baik. Dalam hal registrasi dan perizinan, manfaatnya yaitu proses lebih cepat. Dalam hal perpajakan, manfaatnya yaitu pendapatan yang lebih baik. Dalam hal peraturan lingkungan, manfaatnya yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Dalam hal transportasi dan polisi, manfaatnya yaitu lebih transparan. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu layanan yang lebih efisien bagi warga dan bisnis. Itu dengan mengimplementasikan e-government, layanan yang diberikan kepada warga dan bisnis bisa menjadi lebih efisien dan cepat. Kemudian penggunaan teknologi digital dapat mengurangi biaya administrasi. Kemudian prinsip e-government. Sini ada 7 prinsip dasar yang harus dipahami dan diterapkan dalam e-government, yaitu yang pertama transformasi.
E-government adalah tentang transformasi, yaitu perubahan cara pemerintah yang dilakukan dengan cara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu pendekatan yang holistik, yaitu memahami dan mengintegrasikan semua aspek yang terkait dengan pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu mengatasi tantangan. E-government memerlukan kita untuk mengatasi beberapa tantangan seperti biaya, teknologi, dan perubahan budaya. Dan yang keempat yaitu pendekatan sistematis, yaitu menggunakan metode dan prosedur yang terstruktur dan terstandar untuk pengembangan dan pengelolaan e-government. Yang kelima yaitu manajemen perubahan, yaitu mengatur dan mengelola perubahan yang terjadi dalam pemerintahan dan masyarakat. Yang keenam yaitu pembangunan kapasitas, yaitu meningkatkan kemampuan dan keterampilan pemerintah dan masyarakat untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dan terakhir yaitu sponsor yang produktif, yaitu dukungan dan komitmen dari pimpinan pemerintah untuk mengembangkan dan mengembangkan. Kemudian bab 2, e-demokrasi. E-demokrasi mengacu pada penggunaan internet oleh pemerintah, partai politik, dan kelompok advokasi untuk menyediakan informasi berkomunikasi, memberikan layanan atau meningkatkan partisipasi masyarakat guna menghasilkan perdebatan yang lebih kuat di antara warga. Dalam era digital ini, e-demokrasi memanfaatkan teknologi internet untuk memperkuat partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Lanjut. Melalui e-demokrasi, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait kebijakan dan proses politik, serta berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dengan cara yang lebih langsung dan aktif. Itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan representativitas pemerintah, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan yang lebih efektif. Dengan demikian, e-demokrasi menjadi instrumen penting dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan meningkatkan kualitas partisipasi politik dalam masyarakat modern. Kemudian hubungan e-government dan e-demokrasi. E-government adalah fondasi yang penting dalam memperkuat kemudian sementara e-demokrasi merupakan tujuan akhir dari pengembangan e-government. Keduanya yaitu saling melengkapi dalam memperkuat prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga. Dengan implementasi yang tepat, keduanya dapat menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya 3 yaitu e-participation. Pengertian e-participation, e-government merupakan masyarakat dengan memberikan akses mudah terhadap informasi. Dan melalui partisipasi masyarakat ini dari identifikasi masalah hingga pengambilan keputusan dan evaluasi. Government mendorong keterlibatan aktif dalam mengatasi masalah dan memilih solusi terbaik. Ini tidak hanya tentang akses informasi, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Lalu ada beberapa aspek penting dari partisipasi, yaitu yang pertama meliputi aksesibilitas yang ditingkatkan. Itu partisipasi memastikan akses yang mudah bagi semua, termasuk individu dengan disabilitas. Terus selanjutnya ada transportasi informasi, yaitu partisipasi memberikan akses terbuka pada informasi pemerintah tentang kebijakan dan keputusan. Selanjutnya ada keterlibatan publik yang aktif, yaitu partisipasi mendorong keterlibatan aktif dalam semua tahap pembuatan keputusan melalui platform digital. Selanjutnya ada pemberdayaan warga, yaitu partisipasi memberi warga suara dalam proses pengambilan keputusan, memungkinkan mereka mempengaruhi kebijakan dan kontribusi pada perubahan. Lalu yang terakhir ada inklusivitas dan representasi, yaitu partisipasi memastikan semua segmen masyarakat, termasuk minoritas dan kelompok terpinggirkan, dapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Terus selanjutnya bab 4 itu ada implementasi e-government. Yang pertama ada pengantaran implementasi e-government. Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 menjadi dasar penting dalam menerapkan e-government di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan layanan publik dengan teknologi,
undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juga mendorong penggunaan teknologi informasi dalam layanan pemerintah. E-government memudahkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Tantangannya termasuk pengurusan dokumen, kependudukan, dan infrastruktur teknologi. Dan metode seperti Agile dan prototyping telah digunakan untuk menyederhanakan proses layanan publik tersebut. Semuanya bertujuan membuat layanan tersebut efisien dan mudah diakses. Selanjutnya ada strategi implementasi e-government. Dalam konteks implementasi e-government ini, strategi implementasi terfokus pada pengembangan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam layanan administrasi kependudukan di tingkat desa. Selain fokus pada pengembangan sistem informasi untuk administrasi kependudukan, strategi implementasi e-government juga mencakup upaya untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Ini juga mencakup penggunaan teknologi untuk memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan layanan publik. Dengan mendorong partisipasi masyarakat, penerapan e-government tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi saja, tetapi juga untuk memperkuat keterlibatan dan keterwakilan publik dalam proses pemerintahan. Ini juga menggambarkan pergeseran menuju model pemerintah yang lebih terbuka, transparan, dan inklusif, di mana masyarakat memiliki peran yang lebih aktif dalam membentuk kebijakan dan mempengaruhi pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka secara langsung. Dan selanjutnya ada keamanan dan privasi. Dalam implementasi e-government, yaitu keamanan dan privasi data sangat penting. Langkah ini memastikan hal ini terdapat enkripsi data, autentikasi pengguna yang kuat, pengaturan hak akses yang cermat, audit dan monitoring aktivitas pengguna, penetapan kebijakan privasi yang jelas, pembaruan keamanan secara teratur, dan pendidikan penggunaan tentang praktik keamanan data. Dengan demikian, sistem e-government dapat menjaga informasi tetap aman dan membangun kepercayaan masyarakat. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk bab 5 sendiri yaitu e-voting. E-voting untuk bab 5 sendiri yaitu e-voting. E-voting atau electronic voting adalah sistem pemilihan umum yang menggunakan perangkat elektronik untuk proses pemungutan dan penghitungan suara. Sistem ini berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan kertas suara. Perangkat elektronik yang digunakan dalam e-voting bisa berupa mesin mandiri, standalone electronic voting machine, atau komputer yang terhubung dengan internet. Untuk kelebihan dan kekurangan e-voting yaitu efisiensi, untuk kelebihannya efisiensi dan kecepatan. Terus penghitungan dan pemungutan suara jauh lebih cepat dibandingkan sistem konvensional. Dan selanjutnya aksesibilitas yang lebih baik. Pemilihan untuk memberikan suara dari mana saja. Yang ketiga adalah ramah lingkungan, mengurangi penggunaan kertas. Yang kelima adalah meningkatkan partisipasi pemilihan terutama bagi kalangan muda yang terbiasa dengan teknologi. Yang selanjutnya itu potensi mengurangi kecurangan seperti pencoblosan ganda dan manipulasi hasil. Yang terakhir yaitu meningkatkan akurasi, dapat meminimalisir kesalahan manusia dalam penghitungan manual. Dan selanjutnya yaitu kekurangan. Untuk kekurangan sendiri adalah kerentanan keamanan cyber, berisiko diretas sehingga suara pemilihan dapat dimanipulasi atau dihapus. Yang selanjutnya adalah ketidakpastian bagi pemilihan tertentu, perlu edukasi dan pelatihan bagi pemilihan agar mereka dapat menggunakan sistem e-voting. Yang selanjutnya adalah biaya implementasi yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu kekhawatiran manipulasi data, yaitu audit yang kurang transparan dibandingkan sistem konvensional. Yang terakhir yaitu tantangan hukum dan regulasi, perlu ada kerangka hukum dan regulasi yang jelas. Selanjutnya, untuk jenis-jenis e-voting sendiri yaitu e-voting dengan mesin mandiri, yaitu pemilihan menggunakan mesin khusus yang disediakan di tempat pemungutan suara. Yaitu mesin ini terhubung ke sistem pusat untuk merekam suara secara elektronik. Contohnya yaitu e-voting yang digunakan di Estonia. Yang selanjutnya yaitu e-voting online. Akses dilakukan melalui platform web atau aplikasi khusus yang disediakan oleh penyelenggara pemilu. Contoh kasusnya adalah e-voting yang digunakan di Swiss. Yang terakhir adalah e-voting hybrid, menggabungkan elemen dari e-voting dengan mesin mandiri dan e-voting online, memberikan fleksibilitas bagi
pemilihan untuk memilih cara mencoblos yang sesuai dengan preferensi mereka. Selanjutnya, untuk beberapa sertifikasi yaitu ada dua di Estonia, yaitu menggunakan sejak tahun 2002 menjadi salah satu pelapor dalam penerapan e-voting sekitar 90% pemilihan di Estonia menggunakan e-voting dalam pemilihan umum. Yaitu yang kedua adalah di Swiss menggunakan e-voting secara opsional di beberapa wilayah sejak tahun 2000. Pada tahun 2019, Swiss menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan e-voting secara nasional untuk semua pemilihan federal. Selanjutnya, untuk bab 6 yaitu open data. Open data adalah konsep yang mengacu pada praktik memberikan akses bebas dan tanpa hambatan terhadap data yang dihasilkan oleh pemerintah, organisasi, atau individu sehingga dapat diakses, digunakan, dan didistribusikan oleh siapa saja tanpa batasan seperti pembatasan akses atau lisensi. Data yang terbuka biasanya disajikan dalam format yang mudah diakses dan dimengerti oleh mesin dan manusia. Ini selanjutnya, untuk manfaatnya sendiri yaitu dan pentingnya open data yaitu meningkatkan kepercayaan publik. Ketika data publik tersedia secara mudah dan transparan, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana pemerintah bekerja dan bagaimana keputusan dibuat. Yang kedua adalah mendorong inovasi. Data open data menjadi sumber data yang berharga bagi pengusaha, peneliti, dan pengembang untuk menciptakan produk layanan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang selanjutnya, meningkatkan efisiensi. Organisasi lain dapat menggunakan data open data untuk menghindari duplikasi kerja dan menghemat sumber daya. Yang terakhir adalah memperdayakan masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan data open data untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang kehidupan mereka dan terlihat dalam kegiatan pemerintahan. Selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu tantangan open data yaitu kerahasiaan dan privasi sumber data dapat menimbulkan masalah terkait kerahasiaan dan privasi individu atau organisasi. Yang kedua adalah kualitas data. Tidak semua data yang tersedia secara terbuka memiliki kualitas yang baik atau terstruktur dengan baik. Yang ketiga adalah keterbatasan aksesibilitas. Meskipun data tersedia secara terbuka, masih ada tantangan dalam membuatnya dapat diakses dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan dalam format data. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya itu contoh berdata. Yaitu ada sumber data dan jenis open data. Sumber data yaitu lembaga pemerintah menyediakan data terbuka seperti data kementerian, lembaga daerah yaitu data.go.id, dan institusi pendidikan, universitas dan lembaga penelitian tak jarang menyediakan data hasil riset mereka secara terbuka. Yang ketiga adalah platform komunitas. Beberapa platform online seperti Kaggle menyediakan kumpulan data yang dapat bisa diakses, digunakan oleh siapa saja. Yang kedua adalah jenis open data, data di lingkungan, yaitu data kualitas udara, polusi air, atau tutupan hutan. Data transportasi seperti informasi jadwal transportasi umum atau kondisi jalan. Data ekonomi, informasi statistik perdagangan, dan seterusnya. Data kesehatan, informasi fasilitas kesehatan, dan penyebaran penyakit. Untuk data pendidikan, yaitu informasi sekolah, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.